Oke, kembali lagi di channel Komitmen yang akan membahas seputaran teknologi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan tools Nikto ini ya. Nah, jadi sekedar introduction dari saya terkait dengan Nikto. Jadi Nikto adalah suatu alat maupun tools yang populer ya dalam dunia keamanan cyber yang digunakan untuk melakukan pemindaian keamanan maupun security scanning ya. Nah, itu terhadap situs web maupun di dalam server seperti itu. Nah, jadi alat ini juga dapat untuk mengidentifikasi ya potensi kerentanan maupun konfigurasi yang kurang aman dan mungkin masalah yang berkaitan secara umum ya terkait dengan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang seperti itu sih. Jadi kesimpulannya adalah untuk Nikto ini adalah vulnerability scanning tools ya pada web server maupun di dalam server. Jadi seperti itu sih. Nah, untuk tools yang serupa untuk vulnerability scanning ini ya seperti Nuplay seperti itu. Lalu untuk vulnerability scanning lainnya ada juga Nesius, terus OpenVAS ya. OpenVAS terus juga kalau untuk yang spesifik ke network juga contohnya ada Nmap, Wireshark kayak gitu-gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu mungkin sekedar introduction dari saya. eh untuk teman-teman yang belum yang belum install aplikasi Nikto ini ataupun tools Nikto ini, teman-teman bisa install ya. Kalau di distro Linux, teman-teman bisa menggunakan apt get install Nikto seperti itu ya. Kalau saya kan di sini pakai distro dari Ubuntu. Nah, kalau CentOS, Red Hat mungkin pakai yum install seperti itu. Nah, kalau untuk Windows, teman-teman bisa installnya melalui langsung aja di URL-nya seperti ini, Nikto 2, lalu bisa teman-teman download dan install ya. Ini filenya berbentuknya zip. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Nikto ini juga sifatnya open source ya, artian juga gratis untuk download dan installnya seperti itu teman-teman. Oke deh kalau gitu. Jadi langsung ke implementasinya aja, dan untuk implementasinya saya akan implementasikannya melalui TryHackMe ya. Nah, kenapa di TryHackMe? Karena di TryHackMe di sini ada lab dan juga materi yang bisa kita akses maupun dipelajari ya. Ini saya mengaksesnya di konten discovery di TryHackMe. Jadi saya targetkan di sini karena saya pengen ngejalankan Niktonya itu di URL yang disediakan di sini sih. Ini kan ada IP-nya ya. Seperti itu. Oke, langsung saja. Kita jalankan OpenVPN jika pengen coba enumerasi cuma melalui host ya. Jadi biar lab yang ada di TryHackMe ini bisa diakses melalui host kita. Ini pakai OpenVPN dulu. OpenVPN. Oke, udah jalan. Nah, kita langsung ke praktikum. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman gak usah bingung kenapa sih dijalani di TryHackMe. Sebenarnya saya menjalankan di TryHackMe itu karena memang kita belajar ya, dan secara legal juga, bukan ilegal. Jadi ya saya melakukan scanningnya di sini ya. Kalau di real case ya teman-teman boleh install ya, misal boleh install, boleh implementasikan teman-teman. Misalkan Niktro pengen nyeken tryhackme.com gitu ya, boleh silahkan gitu kan. Tapi kalau saya menggunakan, karena ini memang ditujukan untuk belajar, saya runningnya di TryHackMe seperti itu. Ya, selagi kalian mungkin teman-teman punya whitelist maupun secara legal ya di company di mana tempat kalian untuk bekerja, ya silahkan saja gitu ya. Selagi mendapatkan perizinan seperti itu. Tapi caranya sama kok. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan belum tahu
cara penggunaan maupun dokumentasi Nikto ini seperti apa, teman-teman boleh lihat di dokumentasinya dengan cara Nikto min help ya. Ini berisi panduan maupun dokumentasi yang bisa kita baca dan pahami. Nah, jadi ini ada bisa menggunakan config file juga, lalu ada kita bisa write outputnya juga ya, ataupun hasil dari Nikto ini bisa kita save. Nah, ini ada formatnya ya, save file min.o, terus formatnya misalkan txt atau file apa gitu, teman-teman boleh. Jadi untuk melihat dokumentasinya penggunaan Nikto ini di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, Ctrl L saja untuk membersihkan layar. Oke, jadi kita tadi mendapatkan sebuah target dengan IP 10.10.172.2 ya. Nah, di sini masih di trayek mini disediakan masih berbentuk IP ya, belum yang sesuai dengan konten yang di sini, konten discovery. Jadi belum berbentuk DNS ya maupun domain name system. Jadi belum dikonfigurasi ke sana ya, memang adanya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Nikto minha, opsi yang kita gunakan minha. Nikto minha lalu spasi HTTP seperti ini. Nah, target IP-nya kita copy. Nah, ini digunakan untuk inputkan URL target ya teman-teman. Jadi gak usah bingung kenapa kok bentuknya masih IP ya, karena memang di TryHackMe ini lab yang saya akses masih berbentuk IP ya, belum seperti DNS yang mungkin domain TryHackMe seperti itu. Oke, enter saja teman-teman. Mungkin untuk proses scanning ini membutuhkan proses yang mungkin cukup lama ya. Jadi range waktu maupun spare waktu scanning yang digunakan itu menyesuaikan dengan target yang kita scan ya. Jadi semakin banyak konten dari target maupun isi di dalam web servernya, itu akan membutuhkan waktu yang lama juga. Mungkin untuk proses scanning ini sembari menunggu resultnya, saya akan jeda dulu dan nanti kita akan kembali lagi di video ini gitu ya teman-teman. Saya jeda dulu. Oke, di sini proses scanning maupun pemindaian ya di target 10.10.172.2 ini karena kan memang sudah selesai. Jadi langkah yang perlu kita amati hanyalah mengidentifikasi ya. Untuk sekarang ini mengidentifikasi dari hasil. Oh ya, sebelum kita melakukan identifikasi, kita coba untuk masuk ke dalam URL ini dulu ya teman-teman, sesuai dengan target kita. Kita copy link. Tambahkan saja di sini. Nah, jadi target URL kita ini tampilan dari webpage-nya seperti ini ya, Acme IT Support ya, seperti ini. Ada news, ya, ada welcome to Acme IT Support, our newest team member, terus ada kontak, di sini ada customer. Seperti itu kurang lebihnya dari tampilan webpage-nya ya teman-teman setelah kita masuk seperti itu. Oke, balik lagi ke terminal ya. Kita identifikasi dari hasilnya menggunakan scanning Nikto ini. Jadi yang pertama kita bisa mengidentifikasi bahwa web server ini maupun server menggunakan Nginx dengan versi 1.18 seperti itu untuk versi Nginx-nya Ubuntu ya. Lalu di sini juga ditemukan file maupun directory, ada yang namanya robots.txt ya. Nanti kita coba untuk mengaksesnya ke sana. Lalu ini juga ada ditemukan lagi path directory ya. Yang di dalam web ini ada /staff portal seperti itu.
Nah, ini juga ditemukan sitemap.xml ya. Nanti kita coba buka juga, ada news, ada private juga. Nah, ini konten apa namanya directory. Nanti pas ketika kita buka ada isi maupun filenya ya. Jadi seperti itu. Untuk hasil maupun result dari scanning ini, jika teman-teman lakukan mungkin bisa berbeda ya. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena kan menyesuaikan dengan isi yang ada di dalam web server kan. Karena kan saya di sini menggunakan TryHackMe ya. Mungkin teman-teman bisa scanning mungkin di kampus teman-teman, mungkin jika diberikan lab ya untuk belajar penetration testing, ya hasilnya ya kemungkinan akan berbeda, dan bisa juga kalian teman-teman juga sama ya menentukan, contohnya ini namanya kerentanan directory listing. Seperti itu sih teman-teman ya. Pada intinya teman-teman nggak usah bingung jika ada hasil ya, teman-teman tinggal menganalisa dan melakukan identifikasi di mana dari hasil ini menunjukkan dari kerentanan maupun temuan berdasarkan hasil scanning yang sudah kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita balik ke case dulu ya teman-teman. Di sini kita coba sembari apa namanya kita hubungkan dengan soal maupun pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan ya di sini di task 2 manual discovery ya. What is the directory in the robot.txt that is allowed to be viewed by web crawlers ya. Di sini tadi contohnya ada robot.txt ya. Coba kita view dulu, view site-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini Acme IT support, caranya seperti ini. Langsung kita tambahkan control V. Nah, ini yang disallow, dimana namanya adalah staff portal ya di sini. Nah, ini jawabannya staff portal. Jadi itu maksud dari pertanyaan ini adalah direktori mana yang apa namanya yang ada di robot.txt yang dimana tidak diperbolehkan untuk view ya dari web crawlers itu. Nah, jawabannya yang enggak diperbolehkan itu adalah staff portal di dalam pet web server ini robot.txt seperti itu. Oke, lanjut kita coba lagi. Ada pertanyaan apa lagi? Nah, mungkin ini ya teman-teman. What is the path of the secret area that can be found in the sitemap.xml file? Nah, coba jadi pertanyaan ini adalah di path yang mana, di mana di dalamnya itu ada namanya secret area ya, yang dapat ditemui di sitemap.xml file. Nah, berdasarkan hasil dari scanning Nikto ini juga apa namanya ditemukan sitemap.xml juga ya teman-teman. Coba kita view dulu, view site ke sana ya. Kita copy. Nah, di sini ada apa namanya file XML ya, maupun konfigurasi kita bisa melihat. Nah, ini ada pet-petnya ya dari website apa namanya dari web apa namanya tadi itu halamannya namanya dari Acme IT support ya. Jadi ini ada pet, ini namanya pet ya, /news, lalu ada /news /artikel. Nah, ini dimana lokasi apa namanya petnya berada maupun direktori yang di dalam web. Nah, di sini untuk jawabannya ya ada di secret area seperti itu. Jadi secret area kita jawab ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Ada pertanyaan apa lagi? What is the flag value from the X flag header ya. Jadi kita disuruh untuk melihat jadi mana isi dari flag yang ada di X flag header maupun di header ini.
itu isinya apa, flagnya ya yang bisa kita temui. Nah, salah satu caranya ini untuk menemukan di dalam header isinya apa saja. Di sini kan ada apa namanya? Ada host, user, di sini ada keterangan ya, misalkan server menggunakan apa namanya? Servernya menggunakan engine X versi bla 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 seperti itu. Bisa juga dengan cara menggunakan ini tadi ya, Nikto, di mana di sini juga sudah langsung terdeteksi bahwasannya untuk uncommon header X flag found with content THM header flag. Nah, ini menjawab ya teman-teman seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan penggunaan eh, Nikto Vulnerability Scanning Tools yang digunakan untuk scanning eh, apa namanya web serta server ya yang teman-teman bisa simulasikan dan bisa dilakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa apa namanya bisa tersampaikan dengan maksimal yang diharapkan teman-teman bisa untuk eh, membuat maupun mengimplementasikannya ya teman-teman. Tetap support saya dengan jalan untuk klik komen, like, dan subscribe ya di channel komitmen agar saya selalu bersemangat untuk terus mengupload video terkait dengan teknologi dan informasi ya teman-teman. Jika mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Pasti akan saya jawab jika memang saya bisa untuk menjawabnya. Karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.